Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kobar Robo Shaker. Kali ini kita akan sampaikan upah sektoral Purwakarta di tahun 2020 ini. Mencak. Iya, kenapa saya kasih mencak? Memang seingat saya dalam turut memperjuangkan perubahan untuk kesejahteraan upah buruh di Purwakarta ini, seingat saya baru 2 kali saya mencak. Yang pertama di tahun 2011 ke 2012. Ya, karena waktu itu sempat kita memang mengadakan aksi besar. Jadi pada 2011 ketika kita diterima oleh Bupati Purwakarta 21 November 2011, tepat pada pukul 13 kami diterima dengan sangat hangat oleh Bupati Purwakarta. Ya, hasil dari pertemuan dengan Bupati yang pertama, Bupati langsung memanggil Kadisnaker dan menyesalkan Kadisnaker Dewan Pengupahan yang kabur ya, dari memberikan data rasionalitas KHL atau rekomendasi upah. Kemudian yang kedua, Bupati termasuk yang kecewa karena upah sektoral belum juga direalisasikan. Kadisnaker mengungkapkan bahwa yang menolak sektoral adalah wakil buruh. Beliau memerintahkan malam ini Dewan Pengupahan meeting di Disnaker membahas upah sektoral, sehingga bila diperlukan akan diterbitkan SK rekomendasi susulan untuk upah Purwakarta. Yang ketiga, Bupati memerintahkan Kadisnaker agar membuat aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan khususnya garmen agar memberikan makan yang layak bagi pekerja. Keempat, Bupati berterima kasih karena pejuang buruh tanpa lelah memperjuangkan kesejahteraan buruh. Beliau meminta FSPMI dapat memberikan referensi bagi pemilihan Dewan Pengupahan tahun depannya, tahun 2012. Kelima, dengan sudah banyaknya investasi di Purwakarta, Bupati berharap tahun depan upah Purwakarta sama dengan Karawang, dan seterusnya. Itu yang pertama. Dapat melihat di status 17 September 2013. Bicara untuk Purwakarta teringat saat-saat yang memuakkan, yaitu di Selasa 29 November 2011 saat sosialisasi SK Gubernur ketika Wakil Dewan Pengupahan dari akademisi nggak bisa jawab bagaimana selisih kenaikan KHL yang 23.000 habis dibagi sisa 45 item lainnya. Jadi ada beberapa item yang turun, agak anehnya di situ. Alhamdulillah bisa diperjuangkan. Kemudian terus wakil dari buruh bicara ketika Bupati wacanakan upah sektoral, dengan lantang dia menolak. Dia bilang bahwa kalau emang mau dibeda-bedakan, kasih aja upah di BIC 7,5 juta sebulan. Wakil buruh jadi menghambat buruh lainnya untuk berjuang. Aneh, tapi ya sudahlah. Dari situlah saya mencak-mencak. Itu yang pertama. Cuma terakhir kemarin saya juga mencak-mencak lagi. Rekan-rekan sekalian, baru tadi saya lihat ternyata harga saham PT Tbk itu ini sudah naik 100. Kemudian ternyata pada kuartal 1 kinerja perusahaan menunjukkan kenaikan 10%. Dikala hampir semua perusahaan tiarap atau jatuh. Masa bilang gak mampu? Industri pakan ternak trennya justru naik sekarang ini. Walaupun ada sebaran epidemi. Disampaikan bahwa pertemuan sebelumnya ada salah seorang dari pimpinan perusahaan malah bicara kalau memang mau demoin aja. Tiap hari di demo juga nggak apa-apa. Ini apa-apaan. Kemudian yang anehnya ini, kalau memang benar pimpinan asosiasi HRD kok nggak paham mengenai
mekanisme dari kajian yang ada di Dewan Pengupahan kalah sama anggotanya, pekerja biasa, operator biasa. Aneh. Lajunya di jalanan, kencangnya terdepan, tapi tetap taat aturan. Menapaki impian, menggagas kebangkitan, satria jiwa perubahan. Dari segala penjuru berpacu dengan waktu, tahukah hadir jadi satu. Alhamdulillah pada hari ini perjuangan kita diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Kita diberi cuaca yang sangat sejuk. Benar nggak teman-teman? Tapi begitu lihat Abdul Somad jadi sabar. Karena utang belum bayar. Ayo kawan-kawan yang masih di belakang, ayo segera merapat. Woi, sini aksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perusahaan tentunya mempunyai keuangan yang berbeda-beda, dan setiap perusahaan mempunyai resiko kerja yang berbeda-beda. Mungkin sebagian orang bicara begini, contoh teman-teman, ngapain kalian berjuang UMSK tinggi-tinggi? Toh yang menerima 0 tahun, Dino misalkan, upah 13, awalnya nggak ada UMSK, KJU. Tapi ada UMSK lahirnya di Permenaker tahun nomor 7 tahun 2013. Di situ diatur kawan-kawan. Kesininya ada PP 78 menginduk juga ke situ. Terakhir Permenaker nomor 15. Permenaker 15, Permenaker 7 tahun 2013 itu mengatur tentang bagaimana prosesnya UMSK. Jadi kawan-kawan harus tahu. Jadi jangan-jangan kawan-kawan yang penting mah kita mah ikut hidup aja, nggak boleh begitu. Kalau nggak paham lebih baik diam di rumah, jangan ikut berjuang bersama kita. Yang pertama, yang diwajibkan langkah pertama adalah BPK, dalam hal ini Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Saya di undang-undang dibicarakan, disampaikan BPK wajib membuat kajian sektor unggulan. Jadi yang membuat kajian sektor unggulan itu bukan SPI, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, tapi DPK. Siapa DPK? Ada unsur dari Serikat Pekerja. Di Purwakarta dari SPMI 2 orang, dari SPSI 4 orang. Terus untuk siapa lagi? Utusan dari Apindo sama ada 6 orang.
Terus siapa lagi? Dari pemerintah ada 12 orang. Jadi formasinya 112. Kalau Apindo dengan peringkat pekerja 1, dari pemerintah 2, dibantu oleh akademisi. Untuk apa? Untuk melakukan kajian. Di Purwakarta bagaimana? Purwakarta sudah melakukan kajian mulai dari awal bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari terbit yang namanya kajian sektor unggulan. Sektor unggulan itu data awalnya adalah dari masukan berbagai pihak, perusahaan-perusahaan mana saja yang layak atau menjadi nominasi bahwa ini adalah layak dan dikira mampu, dipandang mampu untuk memberikan upah di atas upah minimum kabupaten kota. Muncullah ada beberapa perusahaan, hampir 30 perusahaan. Dari meeting awal kawan-kawan, 30 perusahaan itu dicoret sebagian karena menurut pandangan orang-orang BPK, beberapa perusahaan ini tidak kategori sektor unggulan, dalam artian tidak mampu tetapkan upah UMSK di tahun-tahun ini. Mana saja yang dicoret? Salah satunya ada PT NLSS, ada PT Sepatu Bata, ada PT lagi Wintek, Indorama, dan lain-lain kawan-kawan. Kita protes ya, karena itu sudah ditetapkan oleh namanya DPK, kita ikut apa yang ditetapkan oleh DPK. Sehingga pada bulan Januari, pada bulan Desember, sekitar bulan Desember keluarlah kajian awal. Kajian awal ada 21 perusahaan yang harus ditinjau ulang. Didatengin perusahaannya, dilihat kondisi perusahaannya, bincang-bincang dengan yang namanya manajemennya, apakah perusahaan ini layak menjadi kategori perusahaan sektor unggulan atau tidak. Termasuk di dalamnya adalah ada PT Lion dan PT Japa. Dari beberapa perusahaan itu diputuskan kawan-kawan. Yang pertama, sektor komponen otomotif dan sektor otomotif kendaraan besar yaitu Hino tidak perlu ditinjau ulang, tidak perlu dikosek ke perusahaannya. Itu langsung silakan berunding dengan perusahaannya masing-masing, dengan asosiasinya masing-masing. Sehingga kita waktu itu dengan diam bisa selesai di awal Maret. Komponen otomotif sudah selesai dengan besaran 4.884.000 untuk pekerjaan 0 tahun UMSK-nya. Teman-teman sekalian, sisanya di luar komponen otomotif dan yang namanya brand otomotif kendaraan besar itu dilakukan peninjauan ulang atau cross check oleh tim kecilnya BPK. Siapa tim kecil itu? Tim kecil itu adalah perwakilan pemerintah, termasuk di dalamnya Kadis Sakar yang turun, bagian Sakar Pak Andi, Pak Inda, dan perwakilan Apindo. Serikat pekerja waktu itu nggak diajak. Kita mengajukan, diajak dong biar fair. Enggak, katanya untuk peninjauan ini cukup Apindo dengan perwakilan pemerintah. Oke, kita mengalah lagi. Apa yang diputuskan bersama di Dewan Pengupahan. Setelah mereka melakukan pengkajian hampir 2 bulan, datang ke pabrik-pabrik, termasuk ke Riau didatengin Pak. Jangan salah, didatengin. Jangan bilang nggak datang ke sini. Setelah selesai cross-check ke perusahaan-perusahaan, keluarlah yang namanya sektor unggulan dalam bentuk kajian Dewan Pengupahan. Salah satunya adalah PT Lion. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, artinya haruskah PT Lion punya kewajiban untuk berunding dengan serikat pekerjanya? SPMI sudah mengajukan surat karena di sini ada SPS SPMI. Hanya saja SPMI di sini hanya sedikit. Ini hanya dugaan saya. Mudah-mudahan tidak benar. Saya menyampaikan sedikit kekecewaan kepada yang namanya manajemen PT Lion. Teman-teman yang dalam mungkin paham. Beberapa pengurus dan anggota SPMI, karena kita santer menuntut UMSK, akhirnya dimutasi ke plan yang ada di Jakarta, kawan-kawan. Duga ini ada hubungannya dengan UMSK. Ini dugaan saya, feeling saya, namanya dugaan, bisa jadi enggak. Mending kalau mutasinya itu baik. Mutasi itu hanya dengan sari kertas. Ini mutasi kamu kalian pindah mulai tanggal Juni, begitu aja.
Beda dengan mutasi pada saat dari Jakarta ke sini. Ada surat mutasi, ada surat tugas, termasuk di situ dibahas kompensasi dan lain-lain. Ini hanya surat mutasi saja, mereka harus pergi di Jakarta. Saya sudah mengadu ke Disnaker, tetapi rupanya Disnaker juga belum mendengar perusahaan. Sudahlah, saya bilang ke teman-teman, ikuti saja teman-teman kerja di Jakarta. Tetapi untuk urusan WMSK, terpaksa SPMI akan turun tangan. Kenapa kawan-kawan saya dan beberapa atau jumlah anggota SPMI harus datang ke Lion? Tadi Pak Piong sudah menyampaikan, di seluruh kabupaten kota yang punya WMSK, yang rekomendasinya belum naik ke gubernur atau ke Dewan Pengupahan Provinsi, tinggal 3 kabupaten. Yang pertama adalah Kabupaten Bogor, yang kedua Kabupaten Kerawang, yang ketiga Purwakarta. Kepentingan kami adalah supaya Bupati Purwakarta Andrew Anu segera membuat rekomendasi dan segera mengirimkannya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau ke Dewan Pengupahan Provinsi. Tidak akan ada rekomendasi kalau ini belum selesai. Saya kurang Sunda banget, yakin panasaran lah. Bisa saja di daerah lain itu, bapak-bapak sekalian, di Kerawang, Bekasi, Subang, Kota Bekasi, Depok, Bogor, saja kalau kita punya kekuatan lobby, angka kita yang minta kepada bupati lebih besar, dan itu memberatkan para perusahaan, sehingga kami memberikan peluang dulu, memberikan ruang kepada perusahaan untuk berunding dengan serikat pekerjanya. Supaya apa? Supaya angkanya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi pabriknya. Kami tidak intervensi jumlah atau besaran angka. Yang kami inginkan hari ini adalah segera berunding. Kalau hari ini teman-teman SPMI dipindahkan ke Jakarta pengurusnya, mayoritas di sini SPSI, silahkan berunding dengan SPSI. Kami akan tunggu hasilnya hari ini. Tapi kalau misalkan hari ini tidak ada kabarnya, saya janji hari Kamis saya akan datang lagi di sini. Tuh seharian di sini. Kalau hari Kamis, kalau hari ini nggak selesai, terserah pilihannya. Apakah saya harus datang lagi dengan kawan-kawan hari Kamis di sini, ya, atau ya, hari ini selesaikan? Yang kami minta berunding, besarannya terserah kalian, terserah karyawannya, terserah manajemennya, atau pantas yang sesuai dengan kondisi perusahaan kalian. Paham gak kira-kira? Jadi tolong sampaikan kain dalam. Sebelum saya pergi ke PT Java, saya ingin mendengar ada perwakilan siapa saja yang menemui kita. Hari ini kami akan berunding. Silakan yang SPSI. Saya koordinasi dengan Ketua DPC SPSI Pak Dudi. Katanya sudah kirim surat 2 kali. Tetapi di sini anggotanya nggak tahu. Sudah kirim surat 2 kali untuk berunding. Dan tidak ada satupun surat yang dijawab. 21 perusahaan hasil kajian Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari unsur pemerintah di situ, kemudian ada unsur serikat pekerja, ada unsur dari pengusaha dan akademisi. Yang pertama PT Okamoto Logistik Nusantara, yang kedua PT Indofood CBP divisi packaging, kemudian PT Indofood CBP divisi ingredients, keempat PT Java Comfit Indonesia Tbk, kemudian kelima PT Indo Barat Rayon, keenam PT South Pacific Viscose, ketujuh PT Cisangkan, kedelapan PT Cengkareng Permai, kesembilan PT Lion Metal Works Tbk, ke-10 PT Hino Motor Manufacturing Indonesia, ke-11 PT Adian Automotive Indonesia, ke-12 PT Sumindo Wiring System, ke-13 PT Mitsuba Automotive Parts Indonesia, ke-14 PT Kotobukiya Indo Classic Indonesia, ke-15 PT JWS Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia, ke-16 PT Velasto, 17 PT Unifence Indonesia, 18 PT TS Tech Indonesia, 19 PT Universe Indonesia, 20 PT Autotech Indonesia, dan 21 PT Tatsumi Indonesia. Dalam perjalanannya semua sudah selesai, tinggal menyisakan 2, yaitu PT Java Comfit
Tbk dan PT Lion Metal Works Tbk. Ini rada aneh ketika perusahaan-perusahaan Tbk dengan modal yang besar tentunya karena perusahaan terbuka justru begitu sulitnya karena memang mungkin koordinasi dengan pusat ya. Jadi ada kendala sehingga kok belum selesai, kita tunggu hasilnya, menunggu mereka. Apakah memang pertama komunikasi antara manajemen lokal tidak bisa dimengerti oleh di pusat, atau yang kedua tekanan dari pusat. Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar unjuk rasa di depan pabrik Java yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Setelah melakukan konvoi yang membuat lalu lintas di jalur Purwakarta-Subang tersendat, puluhan buruh ini berorasi dengan menyuarakan tuntutannya. Buruh meminta agar pihak perusahaan PT Java yang bergerak di bidang pakan ayam dapat segera menentukan kenaikan upah minimum sektor kabupaten. Meski tidak mengintervensi besaran kenaikan, namun buruh meminta kenaikan mendekati Rp4.500.000 dari sebelumnya Rp4.039.000. Setelah misalkan perusahaan Java ini masuk sektor unggulan, harusnya perusahaan ini merundingkan besarannya. Kami nggak intervensi, mau berapapun yang penting amanat undang-undang harus di atas UMK. Makanya hari ini kali kedua kita datanglah untuk mendorong supaya perusahaan ini berkenan berunding dengan serikat pekerjanya atau dengan perwakilan karyawannya. Itu saja, nggak ada banyak. Sebelumnya pengupahan berapa? Angka pengupahan di sini? UMK kan 4.039.000, tetapi ini kan masuk sektor unggul. Apalagi kalau kita banding-bandingkan ya, kalau kita banding-bandingkan ini dengan UMK, ini sektor unggulan ya, UMK Kerawang saja udah 4.596. Harusnya ya kita jangan jauh dari UMK Kerawang dong. Apalagi ini tahu kan teman-teman juga semboyannya aja world class. Perusahaan kelas dunia harusnya upahnya juga ya kelas dunia dong. Jadi berapa? Ya harapan kita sih tidak jauh dengan UMK Kerawang. Kita nggak minta sama dengan UMSK yang di daerah lain. Ini mah nggak jauh dengan UMK Kerawang. Atau dari angka UMK Purwakarta dengan UMK Kerawang masih ada banyak angka yang bisa dirundingkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan, Kemuning TV. Berunding dengan asosiasi gabungan, akhirnya BPK mengeluarkan kajian sementara. Angka besaran UMSK idealnya lebih besar daripada UMK. Nggak mungkin UMSK sama dengan UMK. Yang ada UMSK lebih besar daripada UMK. Kemudian kawan-kawan, kenapa kita juga menetapkan di Purwakarta khususnya untuk UMSK diserahkan perundingan bipartit antara serikat pekerja, dalam hal ini PUK, dengan pihak manajemennya. Karena kita menghindari adanya nanti ke depan PTUN atau gugatan balik yang dilakukan oleh pengusaha kepada pemerintah, kepada serikat pekerjanya karena menetapkan angka besaran UMSK. Kawan-kawan, yang terjadi di Kerawang tahun lalu sebanyak 37 perusahaan melakukan PTUN kan kepada kepada pemerintah tentang besaran nilainya. Purwakarta tidak seperti itu. Kita serahkan perundingannya bipartit antara PUK dengan pihak manajemen. Setelah dapat kesepakatannya, itu kita resmikan menjadi UMSK. Kenapa? Sekali lagi, menghindari nanti adanya gugatan dari pihak pengusaha kepada pemerintah. Kalau dilakukan gugatan, pengusaha bakal duitnya keluar banyak, nyewa pengacara, mondar-mandir ke pengadilan negeri, ya enggak? Kan harusnya pihak manajemen paham nih. Cuman nggak tahu manajemennya pihak Lion mengerti nggak struktur upah yang ada di Indonesia dan kemudian kenapa kita Purwakarta melakukan hal seperti ini. Kawan-kawan, sekarang tertinggal 3 kabupaten yang belum store rekomendasi UMSK. Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerawang, dan kita Kabupaten Purwakarta. Purwakarta masih tersisa 2, yaitu Lion dan Java. Kalau kita setorkan saat sekarang,
dan bisa kita setorkan bawa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi di bawah naungan DPPRO, Dewan Pengupahan Provinsi, untuk kemudian dikaji dan kemudian terakhir direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Itulah menjadi acuan UMSK-nya kawan-kawan yang ada di Purwakarta dan daerah lain di Jawa Barat. Nah, masalahnya manajemen PT Lion paham nggak tentang hal ini? Ini kan jadi masalah ketika mereka berpikir tentang UMK sudah ada dan mereka berpikir tentang acuannya adalah UMK, ya nggak akan dapat UMSK, padahal mereka sudah masuk dalam UMSK. Ketika menetapkan Lion, Java, dan PT-PT perusahaan-perusahaan yang lain masuk dalam sektor unggulan, masuk dalam UMSK, itu hasil dari kajian Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya ada perwakilan Apindo, ada perwakilan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, ada perwakilan Serikat Pekerja, ada akademisi. Ketika mereka melakukan survei, menentukan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C layak untuk menjadi sektor unggulan, mereka hadir dan datang ke perusahaan-perusahaan untuk memastikannya. Dan kemudian sekitar akhir Desember hasil kajiannya itu selesai, dan awal tahun 2020 kajian itu diberikan kepada pihak perusahaan-perusahaan. Kalau pihak perusahaan tersebut berkeberatan, kenapa nggak dari awal minta direvisi ke Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta terkait penetapan mereka menjadi sektor unggulan? Kenapa sekarang ketika kita kejar-kejar untuk berunding, untuk menentukan UMSK, kesannya berkelit, bilangnya nggak mampu? Karena kondisi pandemik COVID-19, semua perusahaan juga sama, mayoritas juga berimbas karena COVID-19. Tapi kenapa nggak dari awal, ketika mereka mendapatkan informasi dari Disnaker Kabupaten Purwakarta bahwanya perusahaan tersebut masuk sektor unggulan? Kawan-kawan, sekilas tadi itu ada kuliah umum, kelas terbuka buat kawan-kawan semua, dan khususnya juga buat pihak manajemen PT Lion dan juga PUK. Kita kondisinya saat sekarang, yang kita tahu di dalam ada teman-teman Serikat Pekerja seluruh Indonesia LEM, SPSI LEM. Kita berharap mereka bisa mewakilkan dan mereka bisa berunding kemudian menetapkan UMSK. Syukur-syukur mereka bisa ngajak kita, perwakilan dari PUK, SPL, FSPMI, PT Lion juga terlibat dalam perundingan. Dan kami juga meminta kepada pihak keamanan, baik TNI atau Polri, siapapun yang bisa memfasilitasi kami dari perangkat untuk bertemu dengan pihak manajemen Lion, dan kami akan menjelaskan kembali bagaimana struktur upah yang ada di Indonesia dan bagaimana struktur upah yang ada di Purwakarta khususnya, kawan-kawan. Memang PT Lion ini belum lama bermigrasi dari Jakarta ke daerah Purwakarta. Dan ini juga yang kita sangat sayangkan, kawan-kawan. Ada pengurus PUK, SPL, PT Lion pun yang dimutasi dari Purwakarta kembali ke Jakarta. Ketika dari Jakarta ke sini, mereka dapat kompensasi. Mereka dapat surat menyurat yang detail dan lengkap. Tapi kembali ketika mereka di sini dan dimutasi kembali ke Jakarta, mereka hanya dapat selembar surat dan tanpa kejelasan uang kompensasi. Ini yang juga kita patut pertanyakan kepada pihak manajemen PT Lion, kawan-kawan. Kawan-kawan yang hadir hari ini kira-kira mengerti tadi ya? Mengerti nggak? Jangan sampai nanti bubar juga bingung mau ngapain. Dan khusus buat teman-teman yang hari ini solidaritas dan di PUK-nya atau di perusahaannya belum dapat UMSK-nya, jangan berkecil hati. Kita masih terus berjuang, kawan-kawan. Ada PT Wintek, ada Bata, mana NSS.
dan yang lain sebagainya yang belum dapat, dan kita ngincer itu Indorama, Indobarat, itu perusahaan udah bertahun-tahun ada di Purwakarta. Tiap waktu itu perusahaan berkembangnya kan pesat. Kalau kita dari jalan tol melihat banget itu besarnya gede perusahaan. Tapi kenapa tidak bisa UMSK? Jadi kawan-kawan, mohon dimengerti apa yang kita lakukan hari ini, perjuangan kita hari ini, semua demi kita bersama kawan-kawan. Harapannya tahun-tahun ke depan, waktu-waktu ke depan, buat kawan-kawan yang belum bisa masuk ke UMSK, kita akan berjuang bersama-sama agar